WhatsApp mengeluarkan pembaruan dalam kebijakan privasinya. Sebuah kebijakan privasi baru WhatsApp yang membagi data dengan Facebook. Ini merupakan kebijakan baru yang diterapkan oleh WhatsApp yang akan dimulai pada 8 Februari 2021. Sebenarnya the number you have dialed is not listed. Kabarnya itu para penggunanya merasa dirugikan karena ada kebijakan baru ini, Mas. Boleh komentarnya gimana dari Facebook? Sebenarnya ada 3 jenis WhatsApp yang sekarang beredar. Yang pertama, WhatsApp yang untuk consumer biasa. Untuk saya gunakan sehari-hari untuk ngomong bicara sama keluarga, teman-teman gitu ya, untuk kerjaan dan yang lain-lain. Yang kedua, WhatsApp for Business. Ini juga layanan yang gratis. Dan yang terakhir, dan ini yang kita sudah mulai lihat peningkatan yang sangat masif gitu ya, adalah WhatsApp API Business ya, atau yang kita singkat sebagai WABA. Nah, ini adalah yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mereka bisa berinteraksi dengan customer base-nya mereka, atau vice versa, atau pengguna WhatsApp berinteraksi dengan bisnis tersebut. Kebijakan privasi WhatsApp yang kita baru notifikasi ke teman-teman pengguna kita, kebijakan ini hanya berlaku yang untuk WhatsApp Business API saja, tidak berdampak untuk yang fitur-fitur yang tadi yang saya bilang gratis, yang WhatsApp yang personal dan WhatsApp yang bisnis juga. Apa sih alasan utama dari pihak WhatsApp atau Facebook gitu ya sebagai penyedia layanan untuk mengubah ini nih kebijakan terms of service soal privasinya ini? WhatsApp API Business itu mempunyai fitur di mana bisnis tersebut mempunyai opsi untuk bekerja sama dengan pihak ketiga untuk hosting data tersebut dan untuk memproses misalnya engine dari chatbot atau dari apapun. Nah, jika mereka menggunakan layanan pihak ketiga, kami sebagai platform, kembali lagi kita punya transparansi, kita harus transparan dan kita punya akuntabilitas untuk menjelaskan ke pengguna kami kalau misalnya service tersebut sudah tidak end-to-end encrypted lagi. Karena ini sudah keluar dari ekosistem kami juga. Dan ini sebenarnya upaya untuk kami untuk terus memberikan update terkini untuk memastikan pengguna kami itu sangat paham. Oh, kalau mereka menggunakan WhatsApp, ini loh tanggung jawabnya WhatsApp to be accountable untuk pengguna kami, dan bagaimana pengguna kami itu sadar betul apa saja yang akan dikumpulkan dan dilakukan oleh WhatsApp. Platform gitu harus mempunyai tanggung jawab. Kita mempunyai tanggung jawab terhadap transparansi dan akuntabilitas juga terhadap user kami, dan ini sebenarnya notifikasi yang sudah kita jalankan untuk kedua kalinya dalam 5 tahun terakhir. Ada keterangan kalau sebenarnya data pengguna WhatsApp itu sudah dibagikan kepada Facebook itu dari sejak 2016. Terus data penggunanya WhatsApp itu sudah diteruskan ke pihak ketiga sejak 2016 itu. Ini benar apa enggak kabar ini? Semenjak 2016 itu yang kita lakukan adalah kita memang sudah mengumpulkan data-data. Again, ini purely untuk memastikan kita bisa menyediakan platform kita secara optimal. Jadi yes benar, tapi ini kembali lagi, ini bukan data-data yang sifatnya konten dari percakapan-percakapan tersebut. Nah, data-data yang kita kumpulkan itu seperti misalnya lokasi, ya, data seperti user kita itu menggunakan jenis handphone apa, OS-nya itu seperti apa. Jadi apakah orang itu menggunakan Android atau menggunakan iOS, IP address-nya itu seperti apa, menggunakan network operator seperti apa. Kenapa ini penting? Karena data-data ini adalah data-data sekali lagi yang dikumpulkan oleh kami untuk memberikan atau mungkin untuk mempertajam, mengoptimalkan platform WhatsApp ini untuk bisa memberikan layanan yang paling maksimal untuk pengguna kami. Karena tanpa data-data tersebut kita susah nih memperbaiki WhatsApp untuk service-service yang penggunanya itu terus meningkat. Sekali lagi yang saya mau jelaskan, kita tidak
mengumpulkan data konten, mau itu bentuknya chat, mau itu bentuknya image, mau itu video, audio, kita tidak bisa membaca karena itu sifatnya end-to-end encrypted. Karena kita selalu mikir ya, buktinya gimana kalau misalnya WhatsApp itu mengumpulkan data-data tersebut. Ini saya kasih tip ya, karena nggak banyak yang tidak sadar. Kalau misalnya teman-teman ke setting di WhatsApp, itu ada opsi untuk kita ke account dan kita bisa request informasi account information, dan di situ itu makan waktu 2-3 hari untuk kita mengumpulkannya. Seluruh data yang dikumpulkan oleh WhatsApp itu kita bisa share kembali ke user, dan ini saya rasa fitur yang sangat luar biasa, dan ini kembali lagi betapa kita ingin mendepankan transparansi. Kabarnya ada beberapa negara yang lagi siap-siap memblokir WhatsApp gitu. Tanggapannya gimana Mas dari Facebook? Kita mempunyai tanggung jawab di luar masyarakat juga, pengguna kami, untuk ke pemerintah. Jadi semenjak minggu lalu kita juga aktif berdiskusi dengan teman-teman di Kemenkominfo untuk menjelaskan sebenarnya berita yang seliweran ini benar apa enggak sih. Kita terus menjadi mitra yang strategis untuk pemerintah, untuk di mana mereka menyusun regulasi-regulasi, dan ini salah satu hal yang saya harus apresiasi dengan pemerintah. Misalnya nih, kalau misalnya nanti ada peraturan kalau pemerintah nih pembagian datanya harus diketahui sama pemerintah gitu ya. Nah itu gimana tuh Mas, tanggapan dari Facebook, apa mau comply atau gimana? Ya, jujur kalau misalnya saya bilang kok bisa comply apa enggak, itu menurut saya terlalu prematur ya. Dan salah satu hal yang saya sadar adalah kita terus menjadi mitra yang strategis untuk pemerintah. Karena sekarang banyak banget nih regulasi-regulasi yang dibangun sekarang lagi digodok oleh pemerintah yang beririsan dengan teknologi, contohnya misalnya perlindungan data pribadi dan yang lain-lain. Kita selalu di-involve dalam diskusi-diskusi tersebut dan memberikan ruang untuk memberikan pendapat gitu ya. Apa kepentingan kita, bagaimana kita memandang regulasi-regulasi tersebut, dan memberikan sharing juga best practice di negara-negara lain yang misalnya kita sudah jalani juga. Dan itu sebenarnya one of the advantage of running a global platform. Kita udah rasain itu, udah cicip-cicipin yang lain. Kembali lagi ke compliance, ya tentu kalau kita akan sebisa mungkin kalau misalnya regulasi itu muncul, kita akan assess regulasi tersebut dan kita akan sebisa mungkin untuk comply ke regulasi yang nanti akan muncul.